saja saya resah. Tidak bisa masuk Piala Dunia, saya tidak buat. Siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir. Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Nah, itu saya masih. Itu. Alhamdulillah Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih sudah mengeluarkan dukungan pemerintah yang sudah dikirimkan kepada Presiden FIFA. Mafia bola tanah air kembali muncul setelah 10 tahun berlalu, usai Indonesia kalah dari Vietnam. Rumor ini bikin dunia maya gempar. Seluruh isi video ini merupakan drama fiksi yang terinspirasi dari rumor, opini, dan perbincangan di media sosial. Tidak dimaksudkan sebagai pernyataan fakta ataupun tuduhan terhadap individu maupun lembaga manapun. Malam itu, stadion yang beberapa jam sebelumnya bergemuruh perlahan berubah sunyi. Sorak-sorai yang biasanya membakar semangat berubah menjadi tatapan kosong. Ribuan supporter meninggalkan tribun dengan langkah berat. Di media sosial, jutaan komentar bermunculan hanya dalam hitungan menit setelah peluit panjang berbunyi. Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam. Kekalahan itu bukan hanya menyakitkan karena skor di papan pertandingan, namun karena harapan besar yang telah dibangun sejak awal turnamen seakan runtuh dalam semalam. Tak butuh waktu lama, tagar demi tagar langsung merajai media sosial. Ada yang menyalahkan pelatih, ada yang menyalahkan pemain. Ada pula yang mempertanyakan strategi. Namun di antara ribuan komentar itu, muncul satu kalimat yang perlahan menjadi viral. Jangan-jangan mafia bola kembali. Kalimat sederhana itu menyebar begitu cepat. Dalam hitungan jam, berbagai unggahan bermunculan. Sebagian mengaitkannya dengan kisah-kisah lama yang pernah ramai dibicarakan bertahun-tahun silam. Sebagian lainnya menilai semua itu hanyalah spekulasi yang muncul akibat kekecewaan. Video-video pendek mulai beredar, potongan-potongan momen pertandingan diperlambat. Setiap kesalahan umpan dianalisis, setiap peluang yang gagal dimanfaatkan diperdebatkan. Bahkan keputusan-keputusan wasit ikut menjadi bahan diskusi tanpa henti. Semakin malam, suasana media sosial justru semakin panas. Berbagai teori bermunculan, ada yang merasa ada sesuatu yang janggal. Ada pula yang mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa bukti. Di tengah perdebatan itu, muncul unggahan lain yang lebih mengejutkan. 10 tahun lalu publik juga pernah gaduh. Kalimat tersebut langsung memancing rasa penasaran banyak orang. Kolom komentar dipenuhi pertanyaan, benarkah sejarah akan terulang? Ataukah semua ini hanya luapan emosi setelah kekalahan? Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang pasti, rasa kecewa membuat banyak orang mudah percaya pada berbagai spekulasi. Malam berganti dini hari, namun perdebatan belum juga berhenti. Di berbagai kanal media sosial, para penggemar sepak bola saling beradu argumen. Sebagian meminta evaluasi total terhadap tim, sebagian lagi meminta semua pihak tetap tenang dan menunggu penjelasan resmi. Di sisi lain, para pemain menjadi sasaran kritik. Padahal mereka baru saja meninggalkan lapangan dengan wajah penuh penyesalan. Tak sedikit yang terlihat menunduk. Ada yang terduduk lama di bangku cadangan. Ada pula yang menatap tribun kosong seolah masih belum percaya dengan hasil akhir. Bagi para pemain, kekalahan itu tentu menjadi pukulan berat. Namun di luar stadion, narasi yang berkembang jauh lebih liar. Rumor demi rumor terus bergulir. Potongan video dipadukan dengan narasi dramatis. Judul-judul sensasional bermunculan. Sebagian orang langsung mempercayainya. Sebagian lainnya justru meminta masyarakat lebih bijak menyaring informasi. Seorang pengamat dalam cerita ini kemudian berkata, dalam sepak bola, kekalahan sering melahirkan dua hal, evaluasi dan spekulasi. Yang pertama membantu sepak bola berkembang, yang kedua harus selalu diuji dengan bukti. Ucapan itu seakan tenggelam di tengah derasnya arus informasi. Media sosial sudah telanjur gaduh. Setiap menit muncul unggahan baru. Setiap jam muncul teori baru. Semuanya saling berlomba menjadi yang paling dipercaya. Padahal tidak satupun yang benar-benar mampu menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Di ruang-ruang diskusi, para supporter mulai saling mengingatkan. Jangan sampai rasa kecewa membuat kita kehilangan akal sehat. Karena sepak bola bukan hanya soal kemenangan,
tetapi juga tentang bagaimana menerima kekalahan dengan kepala tegak, sambil tetap menuntut evaluasi yang objektif. Meski demikian, misteri yang beredar di media sosial belum juga menghilang. Justru semakin banyak akun yang mencoba menghubungkan berbagai kejadian menjadi sebuah cerita besar. Sebagian orang menyebut semuanya masuk akal, sebagian lagi menganggapnya sekadar kebetulan. Tak ada jawaban pasti, hari berganti, pemberitaan terus berkembang. Sorotan publik masih tertuju pada pertandingan tersebut. Konferensi pers berlangsung, evaluasi dilakukan. Namun rumor di media sosial tetap hidup, ia terus berpindah dari satu unggahan ke unggahan lainnya. Seolah memiliki nyawa sendiri, disinilah muncul pertanyaan yang terus menghantui para pencinta sepak bola. Apakah semua ini hanyalah luapan emosi karena kekalahan? Ataukah memang ada sesuatu yang belum diketahui publik? Tidak seorang pun dapat menjawabnya tanpa bukti yang sah. Karena dalam dunia sepak bola, rumor bisa menyebar jauh lebih cepat daripada fakta. Dan ketika emosi bertemu dengan rasa kecewa, berbagai dugaan akan mudah dipercaya. Malam itu akhirnya berlalu, lampu stadion telah padam. Tribun kembali kosong, namun satu hal belum benar-benar menghilang. Perdebatan, sampai hari ini, media sosial masih dipenuhi berbagai pendapat. Ada yang memilih percaya, ada yang memilih ragu. Ada pula yang memilih menunggu fakta sebelum mengambil kesimpulan. Mungkin hanya waktu yang akan menjawab semuanya, atau mungkin misteri itu akan tetap menjadi misteri. Karena dalam sepak bola, terkadang yang paling berisik bukanlah peluit wasit, melainkan suara rumor yang terus bergema di kepala jutaan supporter. Bagaimana menurut kalian? Apakah semua yang ramai diperbincangkan itu hanya reaksi emosional setelah kekalahan? Atau memang sekadar rumor yang tidak boleh dipercaya tanpa bukti? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung sepak bola Indonesia dengan tetap mengedepankan sportivitas serta menghargai fakta.